Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKM Al-Barokah Bumi Cirwas Permai 1 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أتم لنا شهر الصيام وأعاننا فيه على القيام وختمه لنا بيوم هو من أجل الأيام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد أهل الفضل والإنعام ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله إلى جميع الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التوقير والاحترام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur hanya milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat salam hanya tertuju pada insan mulia Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika fajar menyingsing pada dini hari Idul Fitri, kita mendengar bukan hanya gemuruh suara takbir yang membesarkan Allah jauh dalam lubuk hati. Kita mendengar gemuruh perasaan yang mengharu biru, gemuruh suara kesedihan dan kegembiraan, gemuruh tangis dan tawa. Kita menangis karena mengenang Ramadan yang tiba-tiba meninggalkan kita. Kita tertawa karena tiba pada hari bersyukur yang mengantarkan kita pada curahan hujan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tiada ada batasnya, tidak ada hingganya dan tidak ada henti-hentinya. Baru saja kita meninggalkan rumah kita dengan iringan takbir. Baru saja kita melanjutkan takbir di masjid ini. Baru saja kita bersama-sama mengangkat tangan berulang kali mengucapkan Allahu Akbar. Baru saja kita meratakan dahi kita di atas sajadah sambil mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Sekarang kita duduk bersimpuh di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita rasakan semilir angin pagi mengusap muka kita. Kita rasakan hangatnya matahari pagi merambat pada setiap pori-pori kulit kita. Marilah kita hirup wangian surgawi yang memancar dari kebesaran dan kesucian Idul Fitri pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pagi ini kita merayakan Idul Fitri, hari kesucian yang dinantikan kehadirannya oleh setiap insan yang beriman. Kini kita kembali kepada fitrah, yaitu kemurnian dan kesucian. Kembali kepada kemurnian dan kesucian berarti kita kembali kepada suasana yang bersih, terlepas dari dosa dan noda yang mengotori jiwa kita. Setiap orang yang melaksanakan puasa Ramadan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, akan terlepas dosa dan kesalahannya, sehingga menjadi suci kembali, laksana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kesucian yang telah kita peroleh dengan susah payah itu hendaklah terus dipertahankan dan dilestarikan pada bulan-bulan berikutnya, dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta tunduk dan patuh pada Rabb pemilik segala. Ketundukan dan kepatuhan sebagai manifestasi dari ketakwaan merupakan jalan yang lurus untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan yang senantiasa didambakan oleh setiap insan beriman. Ramadan adalah bulan tarbiyah, pendidikan dan pembentukan jati diri manusia.
Merugilah hamba Allah yang bertemu Ramadan namun ia tidak mendapatkan apa-apa. Pembentukan jati diri itu adalah perubahan menuju kepada derajat manusia yang lebih utama. Pembentukan jati diri dalam ibadah shaum merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Karena dengan jati diri itulah kita akan bersikap istiqomah, ajak dalam menjalankan ajaran agama. Ibadah siam yang telah kita laksanakan harus mampu membentuk jati diri setiap muslim yang berkualitas dan paripurna. Sebagaimana yang dicontohkan lewat kehidupan para sahabat Nabi dan tabi'in generasi awal dahulu. Di bulan Ramadan manusia bisa belajar menjadi makhluk sosial yang sejati, merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang kurang beruntung dalam hidupnya. Pada Ramadan pula manusia belajar menghargai waktu. Kapan seharusnya berbuka, kapan waktu tidur, dan kapan waktu sahur. Yang pada gilirannya kondisi ini akan mendidik manusia disiplin terhadap waktu. Pada hakikatnya, Ramadan dapat membentuk jati diri seorang menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam meraih kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Salah satu jati diri manusia mukmin adalah berpola hidup sederhana dan mengendalikan nafsunya sehingga tidak terjerembab dalam lembah kehinaan dan kehancuran. Ada 3 macam nafsu yang sering menjerumuskan seseorang ke lembah kehinaan, yaitu nafsu dari dorongan perut, libido seksual, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Nabi SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terjerembab dalam 3 macam nafsu yang menghancurkan itu, sehingga beliau bersabda, "Inna mimma akhsha 'alaikum shahwatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu sekalian terjerembab dalam keinginan hawa nafsu dari dorongan perutmu, dorongan seksualmu, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kehidupan modern yang kita alami kini, di mana sikap hidup materialisme, konsumtivisme, dan hedonisme terus mewarnai kehidupan masyarakat kita. Kita jumpai betapa banyaknya orang yang telah terjerumus dalam lembah kenistaan dan kehinaan karena tak dapat mengendalikan dorongan nafsunya. Ada sebagian dari masyarakat yang terjerumus ke dalam hawa nafsu perutnya sehingga ia menjadi budak perutnya sendiri. Hidupnya hanya memenuhi dorongan perutnya. Maka kata Sayyidina Ali, nilai orang semacam ini tidak lebih baik dari isi perutnya. Ada pula sebagian orang yang menjadi budak dari dorongan libido sehingga ia menjadi budak nafsu seksnya. Akibatnya banyak keluarga dan masyarakat yang hancur karena menjadi budak libido dan nafsu seksual. Akibatnya terjadilah perselingkuhan, LGBT, prostitusi, perzinahan, dan timbulnya deviasi dan kejahatan seksual yang mengerikan. Kemudian kelompok ketiga yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya adalah manusia-manusia yang diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Nafsu ambisi ingin meraih dan mempertahankan jabatan dan kekuasaan. Keadaan ini jauh lebih berbahaya bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya, etika, hukum, dan konstitusi tidak lagi menjadi landasan dan pedoman dalam bernegara. Praktek politik menghalalkan segala cara. Kaidah norma dan etika berbangsa, bernegara terabaikan. Segala upaya akan digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya. Jika ini terjadi, maka harapan dan upaya untuk menjadi bangsa negara yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan sulit dapat terwujud. Al-Quran memperingatkan orang-orang yang terjerumus dalam kemauan hawa nafsu yang menyesatkan. Sebagaimana jelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yu'radu alladziina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan,
karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah pasti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jemaah itu rahimakumullah. Ibadah puasa Ramadan yang telah kita jalankan sebulan penuh dapat melatih dan melindungi diri kita agar tidak terjerembab dalam kubangan hawa nafsu yang menyesatkan. Dengan demikian puasa dapat membentuk jati diri muslim yang sempurna dan paripurna, insan yang fitri, yang beriman dan bertakwa pada Ilahi. Kembali kepada fitrah yang suci dan bersih itulah sesungguhnya yang kita jalani sekarang ini, yaitu kesucian dan keutuhan yang telah kita peroleh kembali setelah kita ditempa dan dididik oleh Ramadan sebulan penuh. Karena itu, hari ini adalah hari kemenangan dan kejayaan bagi kita semua. Ucapan yang paling tepat kita ikrarkan pada hari yang berbahagia ini adalah suatu doa. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, yang memperoleh sukses dan kemenangan serta amal ibadah yang diterima. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sidang salat Id rahimakumullah. Untuk menyempurnakan kesucian di hari yang fitri ini, seusai salat Id ini, bagi kita yang masih punya orang tua, temuilah mereka, rebahkanlah kepala kita di atas pangkuannya, basahilah pangkuan mereka dengan linangan air mata permohonan maafmu. Akuilah karena kesibukan kerja kita tidak sempat menjenguk mereka, meluangkan waktu untuknya, bahkan untuk sekedar menyapa pun tidak. Kemudian bagi kita yang sudah kehilangan orang tua kita, akui bahwa selama hidupnya kita tidak sempat membahagiakan mereka. Bersedekahlah atas nama mereka, ziarahi puasara mereka, kunjungi keluarga karib kerabat mereka, doakanlah mereka, ucapkan dengan kebeningan hati kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani ra'iyatan waj'al Indonesia baldatan aminatan mutmainnatan baldatan thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu